Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adelia Tiffany, NPM 206320101029. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak M. Fikri Akbar, SIKOM MSI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita merupakan cerita atau keterangan terkait kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Teks berita adalah suatu teks untuk menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual dan faktual yang diinformasikan secara tertulis. Metode 5W1H merupakan cara untuk mengungkap pokok-pokok informasi suatu paragraf atau wacana. Secara sederhana, 5W1H terdiri dari yang pertama adalah what, atau apa yang terjadi. Yang kedua adalah who, siapa yang terlibat dalam peristiwa ini. Yang ketiga why, mengapa hal tersebut terjadi. Yang keempat ada when, kapan terjadinya peristiwa itu. Yang kelima ada where, di mana peristiwa tersebut terjadi. Dan yang terakhir ada how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Adelia Tiffany di ID TV yang akan menemani kalian selama 3 menit ke depan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang pertama. Sabtu 1 Oktober 2022 menjadi sejarah kelam bagi dunia olahraga Indonesia. Pertandingan yang dimulai pukul 8 malam di Stadion Kanjuruhan Malang ini berakhir dengan skor 2-3 untuk Persebaya. Supporter Arema yang kecewa kemudian masuk ke tengah lapangan untuk meluapkan emosinya kepada para pemain dan ofisial. Padahal sebelumnya, untuk mengantisipasi kericuhan, fans Persebaya atau yang dikenal dengan bonek mania tidak diizinkan memasuki Stadion Kanjuruhan. Panitia penyelenggara pun telah meminta kick-off pertandingan dimajukan pukul 15.30 agar menghindari bentrok antar Aremania dan bonek mania. Namun permintaan itu ditolak. Apa daya, usai laga, kericuhan pun tak dapat dihindarkan. Berbagai spekulasi berkembang akibat hilangnya ratusan nyawa di tragedi Kanjuruhan. Salah satunya, pro kontra penggunaan gas air mata oleh aparat yang tadinya bertujuan untuk menertibkan massa disinyalir justru membuat banyak korban berjatuhan. Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Agus Dwi Susanto mengatakan, penggunaan gas air mata yang bersifat iritan di tempat padat memiliki resiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Menyebutnya sebagai asfiksia mekanik ya, ketika kondisi orang kekurangan oksigen karena faktor mekanik ya, misalnya tadi terjatuh kemudian tertekan oleh kondisi lingkungan yang padat berdesak-desakan. Nah ini sering terjadi menimbulkan rasa. Ditambah lagi terhirup oleh gas yang sifatnya iritan tadi. Karena ini double ya, bisa terjadi karena terhirup gas yang sifatnya iritan menyebabkan sesak napas ditambah kondisi berdesakan kekurangan oksigen, maka itu bisa terjadi resiko yang berbahaya. Sementara, dari rekapitulasi jumlah korban per 21 Oktober 2022, tercatat total sebanyak 794 orang, dengan rincian adalah luka ringan 586 orang, luka sedang 50 orang, luka berat 24 orang, meninggal dunia 134 orang, 6 orang menjalani rawat inap. Kapolri Jenderal Yustio Sigit Prabowo mengumumkan penetapan 6 tersangka yang dijerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka berat.